Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga atas segala kebaikannya, kasih-Nya yang terus tercurah di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita boleh mengucap syukur karena pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Sebagai pujian pembuka pada ibadah kita pada saat ini, mari bersama-sama kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Betapa Ku Bersyukur. Mari kita bisa bersama-sama bertepuk tangan, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Bapa di surga. Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sekali lagi kita akan pujikan betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Sekali lagi katakan syukur, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena Ibadah pagi hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Allah kita dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita. Amin.
di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiada pernah berhenti kita berdoa, karena melalui berdoa kita berkomunikasi dengan Bapa kita. Ada pengucapan syukur, ada penyampaian pergumulan di dalamnya, karena di dalam doa ada kekuatan dan pengharapan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi terlebih dahulu mari bersama-sama kita nyanyikan satu lagu, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan waktu, memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami dapat bersimpuh, beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu hendak menyampaikan semua pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa Indonesia. Engkau mencintai, Engkau mengasihi, Engkau memberkati, Engkau memberikan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun, Bapak RT, RW, kiranya Engkau juga menjaga, memberkati, menolong mereka. Kami rindu ya Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia ini dibawa kepada keadilan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga membawa kehidupan, pertumbuhan, perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini, GKMI Pati. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari, semakin mencintai Engkau, mengasihi Engkau, tunduk kepada Engkau. Melalui kesaksian kehidupan kami semua ya Tuhan, dapat menceritakan kebaikan, cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga membawa jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan yang baru, sehingga semua dimampukan untuk dapat beraktivitas dengan baik, terlebih dapat beribadah kepada Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami teringat bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan kebutuhan hidup tiap-tiap hari, kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau menyediakan, Engkau mencukupkannya, Engkau memeliharakannya. Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, hamba-Mu juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada, program-program gereja yang ada sepanjang tahun ini. Kiranya Engkau juga memberikan pertolongan dan penyertaan, sehingga setiap kegiatan, program kerja dapat dilaksanakan dengan baik untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan sertai anak-anak-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu, kecerdasan, kepandaian, hikmat daripada Tuhan, semangat belajar yang tinggi, Engkau taruh dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau memberikan kasih anugerah, memberikan damai sejahtera, ketenangan,
sukacita, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sri Hartomo. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Mujizat Setiap Hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami, sumber dari segala yang hidup. Pagi ini kami hendak belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang menghiburkan, firman-Mu yang mengajar, yang mendidik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Engkau. Untuk itu pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau penuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya Engkau menolong kami semua
untuk dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan adalah tema khotbah pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur pasal 19 ayat 9 hingga ayat 16, pemazmur menyampaikan janji-janji Tuhan kepada setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan menjagai hidupnya. Kita bisa membaca ayat 9 sampai ayat 12. Tuhan meluputkan hidup orang yang hatinya melekat kepadanya. Kita bisa membaca ayat 13, ayat 14. Tuhan menjawab doa. Ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan menyertai hidupnya. Kita bisa membaca ayat yang ke-15. Tuhan memuliakan, ayat 15 juga. Tuhan memberi umur yang panjang, ayat 16. Tuhan memelihara, ayat 16. Dikatakan, kukenyangkan dia. Dan juga ayat yang ke-16 terakhir, Tuhan menyelamatkan. Tentunya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merindukan hidup kita menerima janji-janji Tuhan itu. Kita dipenuhi, kita dikuasai dengan janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita berjemaat.
satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yakni hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita, saudara. Sangat menarik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata melekat berarti menempel kuat. Menempel sangat erat. Bukan asal menempel. Bukan hanya menempel saja, tetapi menempel dengan kuat, menempel dengan erat. Ini kata melekat. Tetapi menurut bahasa aslinya, bahasa Ibrani, saudaraku, kata melekat dari kata kasak. Kata melekat dari kata kasak ditulis dalam bentuk kata kerja kal. Ditulis dalam bentuk kata kerja kal yang bisa diterjemahkan dengan to love. To love artinya menyukai, artinya mencintai, artinya menyayangi, atau mengasihi. Jadi kata melekat dapat diartikan menyukai, mencintai, menyayangi, atau mengasihi, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang menyukai, menyayangi, mencintai, atau mengasihi sesuatu pasti menempel kuat, pasti menempel erat, pasti menempel sangat dalam. Tidak mau berpisah dengan sesuatu itu. Itu kata melekat, saudaraku. Jikalau hati kita melekat kepada harta benda, berarti hati kita menyukai, mencintai, menyayangi, atau mengasihi harta benda itu. Hatinya menempel kuat, hatinya menempel erat, tidak mau berpisah dengan harta benda itu. Jikalau hati kita melekat kepada uang, berarti hati kita menyukai, mencintai, menyayangi, mengasihi uang itu, saudara. Hatinya menempel kuat, menempel erat, tidak mau berpisah dengan uang itu. Jikalau hati kita melekat kepada jabatan, kepada kekuasaan, berarti hati kita menyukai, mencintai, menyayangi, atau mengasihi jabatan, kekuasaan itu. Hatinya menempel kuat, hatinya menempel erat, tidak mau berpisah dengan jabatan atau kekuasaan itu. Jikalau hati kita melekat kepada dosa, berarti hati kita menyukai, mencintai, menyayangi, mengasihi atas dosa itu. Hatinya menempel kuat, hatinya menempel erat, tidak mau berpisah dengan kenikmatan dosa dunia. Jikalau hati kita melekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti hati kita menyukai, mencintai, menyayangi, mengasihi Tuhan itu. Hatinya menempel kuat,
hatinya menempel dengan sangat erat, tidak mau berpisah dengan Tuhan itu, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, yang perlu kita renungkan adalah apakah bisa, apakah dapat saya dan saudara menyukai Tuhan dan menyukai harta benda? Apakah dapat, apakah bisa kita, saya dan saudara mencintai Tuhan dan juga mencintai uang? Apakah boleh kita, saya dan saudara dapat menyayangi Tuhan dan jabatan? Apakah diizinkan kita, saya dan saudara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi akan dosa? Matius pasal 6 ayat 24 begitu luar biasa, saudaraku. Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan orang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius pasal 6 ayat 24. Jawabannya sangat jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hati kita tidak dapat melekat kepada Tuhan dan harta benda. Tentukan pilihan, melekat kepada Tuhan atau melekat kepada harta benda. Jawabannya sangat terang benderang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak perlu ditafsir lagi. Hati kita tidak dapat melekat kepada Tuhan dan kepada uang. Tentukan pilihan, tentukan keputusan, melekat kepada Tuhan atau melekat kepada uang. Jawabannya sangat gamblang, cetha, saudaraku. Hati kita tidak dapat melekat kepada Tuhan dan jabatan. Tetapi tentukan pilihan. Ambil sebuah keputusan, melekat kepada Tuhan atau melekat kepada jabatan kekuasaan. Jawabannya sangat jelas, cetha welo-welo, saudaraku. Hati kita tidak dapat melekat kepada Tuhan dan kenikmatan dosa dunia. Tentukan pilihan. Ambil sebuah keputusan yang tepat. Melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau melekat kepada kenikmatan dosa dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya janji Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ayat 9. Sampai dengan ayat 16 menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada dalam kehidupan kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan meluputkan hidup kita dari bahaya. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan memuliakan kita. Tuhan memberikan umur yang panjang dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan memberikan keselamatan kepada kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hanya minta hati kita melekat kepada Tuhan, menempel erat kepada Tuhan, menempel sangat kuat kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyukai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, dan tidak ada yang lainnya dalam kehidupan kita. Harta, uang, jabatan, terlebih kenikmatan dosa dunia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tentukan pilihan, ambil sebuah keputusan. Melekat kepada Tuhan atau melekat kepada kenikmatan, kemewahan dunia. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami semua untuk dapat menentukan pilihan dan mengambil sebuah keputusan untuk melekat hanya kepada Engkau saja, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, yang melimpahi segala berkat anugerah dalam kehidupan kami, dan tidak melekat kepada kenikmatan, kemewahan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, disampaikan dan diingatkan kepada kita semua untuk tetap terus melekat kepada Tuhan. Menanggapi firman Tuhan dan sebagai pujian terakhir di dalam ibadah kita ini, mari bersama-sama kita menyanyikan satu lagu, Ku Perlukan Juru Selamat. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 402, kita akan nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Agar jangan ku sesat, selalu
Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ingat dan teruslah mengasihi Tuhan dan sesama. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. saat teduh. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.